Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bapak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan keluarga di rumah? Semoga senantiasa baik juga ya, sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambil lalu Bapak akan share untuk presensi pada hari ini ya. Anak-anak bisa lihat di grup kelas. Ini Bapak akan share sebentar. Nah, itu bisa langsung absen ya lewat Google Form yang Bapak kirim. Gimana? Apakah sudah absen semua? Sudah, Bapak. Baik, kalau sudah Bapak ingin bertanya, tadi yang masuk ke room Zoom ini siapa yang lebih? Saya, Bapak. Oh, Nak Devi ya, Nak? Ya. Ya, kalau begitu Bapak minta tolong kepada Nak Devi untuk doa sebelum pelajaran dimulai. Bisa, Nak Devi? Bisa, Bapak. Ya, bisa lanjutkan. Baik, teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka dengan bacaan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak? Baik. Terima kasih, Nak Devi. Ya. Nah, gimana? Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bapak tetap semangat biar apa yang kita beri maksimal ya. Nah, di sini Bapak juga mempunyai trik gimana caranya anak-anak biar lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pengen tahu semua gimana caranya? Ingin tahu, Bapak. Iya, ya. Bapak. Baik, Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Ini sekedar contoh ya. Anak-anak bisa lihat dan pahami terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak bilang tepuk semangat, aku rajin, aku pintar, aku bisa, semangat. Terus Bapak kalau bilang lagi, kelas 3 jawabnya, pasti yang terbaik. Seperti itu ya. Gimana? Sudah paham? Bisa dimulai Bapak untuk penyemangatnya? Ya baik. Tepuk semangat. Aku rajin. Aku pintar. Aku bisa. Semangat. Kelas 3. Pasti yang terbaik. Baik. Nah, dari trik yang Bapak berikan tadi, semoga semangatnya akan lebih membara ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar mengenai materi bab 1, yaitu kewajiban dan hakku, subbab 1, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, yaitu tentunya materi tentang makanan bergizi. Gimana? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini dengan materi makanan bergizi? Siap, Bapak. Siap, tentunya Bapak. Sudah siap ya, karena tadi sudah ada beberapa penyemangat yang dilakukan ya. Nah, baik kalau sudah siap semua, Bapak akan share untuk bahan ajar atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar. Nah, itu anak-anak bisa lihat di grup kelas dan bisa dipahami apa yang disampaikan pada penyampaian materi itu tentang makanan bergizi. Bapak kasih waktu 3 menit untuk anak-anak memahami penyampaian materi pada video YouTube tersebut. Nanti kalau sudah bisa kembali ke room Zoom ini ya. Silahkan.
Sudah, Bapak. Baik, gimana? Sudah semua ya? Sudah, Bapak. Baik. Sudah, Bapak. Jadi apa yang telah disampaikan dalam video tersebut yaitu tidak lain membahas mengenai makanan bergizi. Yang mana sudah kita ketahui dari penyampaian tersebut yaitu makanan bergizi adalah makanan yang tidak mengandung bahaya fisik, kimia, dan biologi. Dan sebaliknya, untuk makanan tidak bergizi adalah makanan yang mengandung bahaya fisik, kimia, dan biologi. Seperti apa itu bahaya fisik, seperti apa itu bahaya kimia, dan seperti apa itu bahaya biologi, tentunya bisa kita lihat dari kesterilan atau kebersihan makanan, terus corak makanan yang akan kita makan nantinya. Kalau corak makanan itu terlalu menjolok atau terlalu terang dan semacamnya, anggaplah terlalu kontras. Nah, itu bisa masuk ke bahaya biologi. Bahaya fisik itu seperti apa, Bapak? Kalau bahaya fisik itu, Nak, bahaya yang terkandung kurangnya apa ya, bungkusan makanan, dalam artian makanan itu seakan-akan yang pertama ada misalnya seperti gorengan-gorengan di jalanan, itu nantinya yang menyerap ke makanan tersebut, sehingga itu bisa dikatakan bahaya fisik. Nah, bahaya kimia seperti apa? Kadang bahaya kimia ini bisa kita lihat pada makanan yang seperti halnya makanan itu terlalu asin atau sebagainya, atau penyedap rasanya, bisa dilihat dari situ. Itu termasuk makanan yang tidak sehat untuk kita konsumsi pada sehari-hari. Dan kalau bisa, bagaimana caranya nanti ketika anak-anak selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini, supaya bisa diamalkan ke lingkungan bertetangga, terutama lingkungan berkeluarga nantinya. Supaya keluarga, terutama keluarga dari anak-anak nantinya bisa mengkonsumsi makanan yang lebih sehat lagi. Supaya lebih maksimal dalam menjalankan hidup, kan seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak akan menanyakan tadi mengenai materi yang sudah anak-anak lihat dalam YouTube atau penyampaian yang lewat YouTube tadi. Sejauh ini ada yang ingin bertanya atau ada yang kebingungan mengenai materi tersebut? Silakan, Bapak akan buka pertanyaan untuk anak-anak yang ingin bertanya. Saya, Bapak. Ya, Nak Devi ya. Ya, silahkan Nak Devi. Itu, Bapak, biasanya kan kalau di depan sekolah banyak yang jualan makanan-makanan itu pakai penyedap rasa yang berlebihan gitu, Bapak. Terus warnanya juga mencolok-mencolok. Terus kita gimana? Masa nggak boleh makan? Caranya gimana untuk memilih makanan yang baik untuk kita konsumsi gitu, Bapak? Nah, itu yang perlu lagi kita ketahui, karena yang kita ketahui terutama dalam lingkup sekolah, banyak pedagang-pedagang jalanan, terutama yang ada di depan sekolah kita. Kalau kita sekolah offline ya, itu kan banyak, terutama gorengan. Nah, itu selain mengandung minyak yang terlalu banyak, penyedap rasa, terutama yang perlu kita ketahui, penyedap rasa. Kalau terlalu sedap, karena perlu kita ketahui mengenai makanan yang sedap itu bukan berarti ya memang enak kita makan, namun dampaknya yang perlu kita ketahui, nanti dampaknya itu harus kita pegang supaya kita tidak terlalu enak memakan makanan yang enak, seperti halnya banyak penyedap rasanya seperti itu. Selain itu, makanan yang ada di pinggir jalan itu kan sudah kita ketahui banyak kendaraan bermotor yang berseberangan kan. Tentunya di situ ada abu juga yang akan menempel ke makanan jika nantinya makanan itu tidak dibungkus secara rapi. Nah, itu. Jadi diusahakan kalau masih ada koperasi dan di situ anak-anak mengetahui bagaimana cara membuat makanan tersebut, dalam artian sudah dikatakan steril atau bersih, silahkan beli yang di koperasi saja untuk menjaga kesehatan anak-anak juga nantinya.
Seperti itu ya. Gimana Nak Devi? Iya Bapak, bisa dipahami. Ya, baik. Mungkin masih ada lagi? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, di sini Bapak mempunyai penugasan untuk anak-anak bisa kerjakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Nah, nanti sebentar Bapak akan share di grup kelas ya. Sebentar. Nah, itu bisa anak-anak buka dan kerjakan. Di situ ada 4 soal anak-anak. Yang mana 2 soal bisa langsung kerjakan di Google Form dan 2 soalnya lagi anak-anak bisa kerjakan di buku tulis di rumahnya masing-masing. Kalau sudah nanti bisa difoto dan dilampirkan pada Google Form tersebut. Sehingga jawabannya lengkap 4 soal. Jadi perlu diketahui sebelum di submit karena itu masih ada 2 soal yang dikerjakan di rumah, nah itu diselesaikan terlebih dahulu, lalu lampirkan. Seperti itu ya. Baik, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan ke Bapak ya, Nak. Baik Bapak. Ya, baik. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Silakan. Gimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah Bapak. Sebentar, Sudah ini Bapak. Bapak terkendala. Ya. Sudah semua ya? Ya, sekedar penguatan saja seperti apa yang telah dilampirkan dari beberapa soal tadi. Tentunya soal yang Bapak berikan tadi tidak jauh berbeda dari materi pada hari ini. Yaitu yang pertama, soalnya manakah gambar makanan bergizi yang benar? Itu ada 2 pilihan. Yang pertama pilihan A, itu ada ayam goreng, ada hamburger, terus ada es teh, terus ada apa itu lagi kayak snack. Nah, sedangkan yang B itu ada gorengan yang sering kita buat di rumah kita. Seperti halnya tempe goreng, terus itu tahu goreng kalau nggak salah, terus ada sayuran juga. Nah, di situ anak-anak bisa lihat juga, meskipun tempe seperti apa yang kita bahas sebelumnya mengandung kadar minyak yang terlalu banyak, itu nanti kalau biasanya di rumah kita kan biasanya diendetkan terlebih dahulu supaya minyaknya mengalir atau menghilang dari makanan tersebut. Sedangkan yang di atas seperti contoh ada ayam goreng. Nah, di situ kalau ayam goreng tidak dalam artian tidak diberikan penyedap rasa yang banyak, dalam artian dikasih sedikit, itu tidak akan enak juga ayam goreng. Pastinya itu akan lebih banyak. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya makanan yang lebih bergizi yaitu pada poin B. Nah, lanjut ke nomor 2 ya. Contoh jajanan tidak sehat adalah, nah yang pertama itu kalau Bapak waktu mudanya dulu itu namanya yang A, itu namanya cabai-cabean. Itu biasanya pedas. Nah, terus yang B itu adalah makanan yang biasanya kalau di pedesaan itu dibawa ke apa ya? Kayak ada harlah dan semacamnya. Nah, itu memang asli produk desa kayaknya. Yaitu atau jalan yang lebih sehat itu makanan yang B, sehingga yang benar adalah jawabannya A. Karena yang ditanyakan contoh jajanan yang tidak sehat. Itu yang poin A itu udah jelas. Yang pertama, pedas. Terus dengan penyedap rasa yang juga dicampur dengan pedasnya.
makanan cabai tersebut ya. Terus lanjut ke nomor 3, yang bergizi dan jajanan sehat yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, itu mungkin anak-anak bisa menyimpulkan sendiri manakah makanan yang sehat, manakah makanan yang tidak sehat, atau ini ya kan yang ditanyakan makanan yang baik untuk kesehatan tubuh. Jadi makanan yang bergizi saja yang ditulis seperti itu ya. Ya mungkin Bapak tidak tahu jawabannya kalian tadi gimana. Yang penting anak-anak sudah bisa memilah dan memilih mana makanan yang bergizi, mana makanan yang tidak bergizi. Terus yang keempat, cara memilih makanan yang bergizi dan jajanan yang sehat untuk menjaga tubuh. Ada beberapa cara untuk anak-anak mengetahui seperti apa yang disampaikan sebelumnya, supaya anak-anak bisa lebih mudah dalam memilah dan memilih makanan tersebut. Yang pertama, bisa dilihat dari sudut pandang corak makanan tersebut. Kalau corak makanannya dari segi warna terlalu tajam, itu sudah bisa dikatakan makanan yang tidak bergizi. Karena itu yang disebut bahaya, kalau nggak salah, bahaya kimia. Terus dari bungkusan, kalau sekiranya makanan itu tidak bungkus dengan tepat atau tidak rapat dan semacamnya, sekiranya mengandung debu-debu yang berhamburan akan menyentuh makanan tersebut, lebih baik jangan dikonsumsi. Terus yang perlu kita ketahui lagi, ketika kita mau makan, diusahakan tangan kita juga bersih. Karena kalau tangan kita sudah tidak bersih, meskipun makanan kita sudah dikatakan makanan yang bergizi, itu akan mengakibatkan makanan yang tidak bergizi juga akan dampaknya nantinya. Sebab dengan kotoran yang ada di tangan kita, itu akan menimbulkan bahaya fisik. Bahaya fisik yang ada pada tangan kita. Nantinya selain kita pegang ke makanan, itu akan dimakan juga dari kita sendiri. Itu yang dikatakan bahaya fisik. Nah itu ya, anak-anak. Gimana? Bagaimana perasaan kalian terkait pembelajaran kali ini? Apakah kalian suka? Halo kelas? Suka, Bapak. Ya, alhamdulillah. Semoga selain suka bisa diamalkan semaksimal mungkin di lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan bertetangga ya. Nah, kegiatan apa yang paling kalian suka dari materi Lihat tersebut? video, Bapak. Ya, menonton pertama video melihat video apa lagi? Ayo. Ya, Pak kira suka semua ya dari rentetan pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar apa saja pada hari ini? Siapa yang berani menjawab? Ya, Belajar apa saja? Nah, Danisa, ayo nak Danisa. tuh cara memilih jajanan yang sehat, Bapak. Oh ya, cara memilih jajanan yang sehat. Nah, tentunya. Siapa lagi ada yang mau menjawab? saya, Bapak. Ya, nah Devi. Silahkan nak Devi. Tentang materi makanan bergizi, Bapak. Oh, tentang materi makanan bergizi masuk. Oke, ada lagi? Saya, Bapak. Nah, Nadela, ayo biar jawab semua ya. Tentunya kalau sudah jawab semua ini pastinya tadi sudah lihat semua materinya. Ayo silahkan Nadela. Menjauhi makanan tidak sehat. Oh ya, menjauhi makanan yang tidak sehat supaya kehidupan kita akan lebih tentram ya. Kalau diteruskan dengan sehat. Nah, mungkin itu saja pada pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dalam lingkungan sehari-hari tentunya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita ketemu di pertemuan minggu depannya. Itu tentang materi berikutnya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.